Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih tentang hukum-hukum terkait dengan bertetangga. Bab ke-63, Babu Khairil Jiran, bab tentang tetangga yang terbaik. Siapa? Tentang tetangga yang terbaik. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yazid, qala hadatsana Haywah, qala akhbarana Syarahbil bin Syarik annahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Hubulli yuhaddithu an Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabat itu. Sebaik-baik kawan di sisi Allah adalah yang terbaik bagi kawannya. Wa khairul jiran indallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah khairuhum li jarihi, yang terbaik bagi tetangganya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa meraih keterbaik dalam bermuamalah dengan sesama, ya. Di antaranya misalnya tadi ketika kita bersahabat, dalam bermuamalah kita dengan sahabat-sahabat kita, kita bisa meraih keterbaikkan di sisi Allah. Caranya bagaimana? Kita menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat kita. Dia punya sahabat banyak, yang terbaik bagi dia adalah kita. Maka ketika kita menjadi terbaik baginya, maka kita akan meraih keterbaikkan di sisi Allah. Demikian juga kita bisa meraih keterbaikkan dengan bermuamalah dengan tetangga, yaitu ketika kita menjadi tetangga yang terbaik di antara tetangga-tetangga yang lainnya, maka kita akan meraih keterbaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuka pintu amal soleh yang besar dalam bertetangga. Bagaimana sih kita menjadi tetangga yang terbaik? Yaitu kita memberi banyak manfaat kepada tetangga tersebut. Kita sering memperhatikan dia, ya. Kita menunaikan hak-hak tetangga. Ini dalil bahwasanya perlu kita memperhatikan hak-hak tetangga, dan ketika kita menunaikan hak-hak tersebut, kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika tetangga tersebut merasa bahwasanya kitalah tetangga yang terbaik di antara tetangga-tetangga yang lainnya, ya, dia merasakan hal tersebut, ini tanda bahwasanya kita telah meraih keterbaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita punya tetangga berapa orang? Tetangga, ya. Coba kita berusaha menjadi yang terbaik di antara tetangga tersebut. Ketika tetangga-tetangga lain tidak peduli dengan sesama, ketika tetangga-tetangga lain mungkin tidak memberikan hadiah kepada tetangganya, kita berusaha bukan untuk mencari pujian mereka, ya, bukan untuk dihormati oleh mereka, tidak, tapi karena kita ingin meraih keterbaikkan di sisi Allah. Karena kaidah mengatakan semua amalan jika tidak diniatkan karena Allah tidak ada pahalanya. Semua, apalagi amal yang asalnya adalah amal duniawi, seperti senyum kepada tetangga, memberi kue kepada tetangga, ini amal duniawi. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Oleh karenanya, jika kita mampu untuk menjadi tetangga yang terbaik, maka kita akan meraih keterbaikan di sisi Allah. Karena kalau kita sudah meraih keterbaikan di sisi Allah, tentunya kita akan meraih surga yang terbaik. Saya rasa di zaman sekarang ini untuk menjadi tetangga terbaik mungkin tidak sesulit yang dibayangkan, karena orang hidup pada cuek, tidak perhatian. Tinggal kita murah senyum, kalau ada makanan kita bagi, kalau tetangga sakit kita jenguk, ya. Kalau ada keperluan mungkin dia ngomong sama kita, karena percaya sama kita bisa bantu. Sudah, kita menjadi tetangga yang terbaik. Ya. Karena tidak orang sekarang masing-masing sibuk. Urusan pribadi masing-masing, privasi masing-masing. Ngurusin tetangga mana sempat, ya. Karena jika kita memiliki kemampuan untuk menjadi tetangga yang terbaik, maka lakukanlah, karena kita akan meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW tadi bersabda, wa khairul ashabi indallah ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik kawan di sisi Allah adalah kawan yang terbaik untuk kawannya. Maka ketika seorang ingin meraih keterbaikan dengan persahabatan, maka misalnya persahabatan dalam bisnis, persahabatan dalam penuntut ilmu, persahabatan dalam safar, maka dia berusaha menjadi
menjadi teman yang terbaik dalam persahabatan tersebut. Paling peduli dengan temannya, ya. Paling baik ketika bersafar dengannya, ya. Siap menemaninya, seperti ini, ya. Ini sehingga kawannya merasa dia adalah kawan yang terbaik. Ya, dan semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap untuk dibalas budi di kemudian hari, ya. Niatnya seperti itu kita belajar untuk hilangkan, meskipun sulit. Itu sifat manusiawi, kalau melakukan sesuatu ingin dipamrihi, ingin dibalas di kemudian hari, ingin agar kebaikannya diingat oleh kawannya. Mulai kita hilangkan penyakit-penyakit seperti itu, karena itu mengurangi pahala. Mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala. Mulai kita setiap melakukan ini karena Allah. Ini kita menyenangkan dia karena Allah, kita bantu dia karena Allah, kita perhatian sama dia karena Allah, kita telepon, kita memaafkan kesalahannya, kita pengertian dengan kesalahannya, semuanya karena Allah. Maka jadilah kita menjadi sahabat yang terbaik baginya. Dengan demikian kita pun menjadi orang yang terbaik dari sisi persahabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah meraih keterbaikan, saya katakan tadi, di sisi Allah, maka kita akan meraih surga yang terbaik. Maka hadis ini juga memberikan mafhum mukhalafah, itu sebaliknya. Jangan sampai kita menjadi tetangga yang terburuk, dan jangan sampai kita menjadi kawan yang terburuk. Jangan berkawan sama dia. Orangnya maslahi. Maslahi itu apa? Kalau ada manfaat baru dia datang. Kalau enggak berteman. Kalau bahasa ini siapa? Teman seperti namanya apa? Iya, kalau ada maunya. Tapi ada istilah, kalau di Arab bilang ini maslahi. Maslahi maksudnya ada maslahat dia datang, kalau enggak ada masalamah. Dia selalu berpikir gimana mengambil keuntungan dari kita, bukan memberi keuntungan kepada kita. Ini repot seperti ini. Kalau datang ganggu, bikin repot. Jadi kawan terburuk. Kalau terburuk, khawatir menjadi terburuk di sisi Allah. Demikian juga tetangga, jangan sampai menjadi tetangga yang terburuk, mengganggu, menyakiti, merendahkan. Tidak pernah isyam sama tetangga, tidak hormat sama tetangga, tidak perhatian sama tetangga. Ya, maka ini semua berlaku kebalikannya, mafhum mukhalafah. Bisa jadi seorang meraih keterburukan gara-gara menjadi tetangga yang terburuk. Contoh tadi mudah. Kalau ketemu kita di luar salam, ya. Murah senyum, ya. Kita sapa. Kalau ada buah-buahan kita kasih sebelah, ya. Kalau ada hadiah, kalau perlu kita kunjungi, kalau ada kesempatan kita ngobrol meskipun sebentar, ya. Meskipun yang kita dengar hanya curhatan-curhatan apa, tapi kita dengar, ya. Intinya dia merasa nyaman bertetangga dengan kita, dan dia merasa kalau kita nggak ada dia merasa kehilangan. Maka itu pertanda kita insya Allah menjadi tetangga yang terbaik. Berarti kita telah meraih keterbaikan insya Allah, dan kita insya Allah meraih surga yang terbaik. Baik, bab berikutnya, bab 64. Saya ingatkan hal ini terus semua, kenapa? Karena kita ini hidup cuma sebentar. Di dunia cuma sebentar. Ladang untuk kita beramal soleh, dan kita akan meraih hasilnya di kemudian hari. Oleh karenanya segala kondisi kita berusaha mencari pahala. Di antaranya dalam bertetangga. Dalam bertetangga kita berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya karena kita punya tetangga. Gimana caranya tadi? Jadi tetangga yang terbaik. Ya, jangan kita sia-siakan. Kita punya tetangga, apalagi tetangga kita nggak banyak, jangan kita sia-siakan untuk meraih pahala. Ya. Menyenangkan mereka, beri. Tidak setiap hari kita kasih hadiah. Mungkin setahun 3 kali pun sudah kebanyakan. Tapi itu pun mereka ingat, daripada mereka tidak pernah kasih sama sekali. Karena sekarang sibuk masing-masing. Mana mikir mau kasih sama tetangganya. Ya, kita nggak ada salahnya kalau pulang safar beli hadiah dari kota tertentu, makanan khas kota tertentu pun kita bagi. Tetangga cuma nggak banyak. Bab berikutnya, bab al-jaris saleh, babul jaris saleh, bab tentang tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Di antara kebahagiaan adalah tetangga yang baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit, qala haddatsani Khumailun an Nafi' bin Abdul Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'i al-muslim, di antara sebab-sebab atau kebahagiaan seorang muslim al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, wal jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, kendaraan yang enak ditunggangi.
Di sini Nabi menyebutkan ada sebab-sebab kebahagiaan yang bisa menambah kebahagiaan seorang muslim. 3 beliau sebutkan rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang menyenangkan. Di antaranya adalah al-jarus saleh. Jadi perhatian kita bahwasanya di antara sebab kebahagiaan adalah tetangga yang baik. Dan dalam sebagian riwayat 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun minas sa'adah. 4 sebab kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Tentunya bagi wanita az-zauj saleh, suami yang saleh. Yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga al-jarus saleh, tetangga yang baik. Yang keempat al-markabul hani. Ini adalah di antara sebab-sebab kebahagiaan, bagi sebab-sebab duniawi yang mendatangkan kebahagiaan. Tentunya harus dibarengi dengan keimanan ketakwaan. Kalau rumah luas tapi tidak disertai dengan ketakwaan, maka percuma, tidak ada kebahagiaan. Betapa banyak orang punya luas, bahkan rumahnya berlebihan banyak, namun tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Hati penuh dengan kesengsaraan. Sampai akhirnya mereka harus jalan-jalan melulu. Kenapa? Karena nggak ada kebahagiaan. Meskipun rumahnya luas. Harus kalau nggak jalan-jalan kayaknya nggak ada bahagia. Harus kesana kemari. Terus karena tidak ada ketakwaan, rumah yang luas maka mungkin bukan buat tempat maksiat, ya. Bahkan mereka terjerumus dalam narkoba dan yang lainnya, ya. Yang mengatakan ini sebab kebahagiaan Nabi SAW. Nabi yang bilang 4 sebab kebahagiaan: istri solehah, rumah yang luas, tunggangan yang baik, tetangga yang baik. Tapi Nabi sendiri rumahnya sempit. Apakah Nabi tidak berusaha untuk bahagia? Kalau Nabi bangun rumah luas bisa atau tidak? Bisa. Tapi Rasulullah SAW milih rumah kesederhanaan. Namun meskipun rumah sederhana disertai dengan iman yang kuat, maka orang akan bahagia. Orang ada rumah kecil tapi dia bahagia, tenang-tenang aja. Pulang ke rumah, ketemu istri yang soleha, senang, bahagia, bisa ibadah di rumah kecil tersebut, ya. Sebagaimana Nabi SAW saking sempit rumahnya, kalau Rasulullah SAW ingin sujud, Rasulullah SAW harus menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha supaya Aisyah bisa melipat kakinya supaya ada space untuk sujud. Sementara sebagian kita rumahnya luas, terlalu banyak tempat bisa buat disujudin, tapi tidak disujud-sujudin. Iya. Repot. Jadi sebenarnya benar, kita tidak pungkiri rumah luas itu sebab bahagia. Kita pun kalau bisa ingin punya rumah luas. Tapi yang paling utama adalah keimanan, ketakwaan. Allah sudah janjikan orang yang beriman pasti bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, ya, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami sungguh-sungguh benar-benar akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia. Di dunia diberi kehidupan bahagia. Sebab lama akan diberikan qanaah, merasa cepat puas. Dapat rumah segini udah bahagia, dapat ini segini bahagia, dapat makan segini bahagia. Allah cepat berikan dia rasa kebahagiaan. Bukan kebahagiaan itu qanaah. Kalau sudah puas orang bahagia. Tapi kalau qanaah sudah dicabut dari dada seorang, mau rumah luas apapun tidak akan bahagia. Rumah luas, rumahnya lebih dari satu, semuanya luas, juga tidak bahagia. Maka harus kita perhatikan sini bahwasanya ini adalah sebab-sebab kebahagiaan. Kalau ingin bahagia disertai dengan apa? Keimanan. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan 4 sebab kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah. Tentu jelas wanita salihah adalah sebab kebahagiaan. Sebagaimana suami yang saleh adalah sebab kebahagiaan seorang wanita, ya. Seorang laki kalau diberi anugerah istri yang salehah, diberi bidadari dunia, maka seakan-akan surga telah disegerakan baginya, ya. Tapi kalau dapat istri yang tidak salehah, nuntut terus, ya, seakan-akan neraka yang disegerakan, ya. Ada bidadari dari gua hantu yang nyasar ke rumah. Nyasar ke rumah. Qadarullah nyasar ke rumah kita, repot, ya. Ngomel melulu, nuntut melulu, tidak pernah puas, hobinya main HP melulu, ya. Belanja melulu, sedikit-sedikit belanja, sedikit belanja, tagihan terus, maunya jalan-jalan melulu, maunya ke mall melulu. Aduh. Ini perempuan seperti ini mendatangkan neraka dalam rumah tangga. Jadi kalau dia salehah, masya Allah, jika dia lihat menyenangkan, sebaik-baik wanita, allati sarratka idza nazarta ilaiha, yang menyenangkan engkau jika kau memandang padanya, ya.
wa ta'atka idza amartaha, dan dia taat kepadamu jika kau perintahkan. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sering dipandang oleh suami, insyaallah itu ibu-ibu salehah. Dipandang, dielus-elus keningnya, dielus rambutnya, itu berarti ibu-ibu salehah. Tapi kalau suami memandang dengan pandangan sinis atau tidak senang melihat ibu-ibu, karena lihat ibu-ibu ini bentar lagi minta duit, bentar lagi minta, dia berarti ini ibu-ibu bidadari dari gua hantu. Karenanya berusaha ibu menjadi sebab kebahagiaan bagi suami yang jika dipandang menyenangkan, jika diperintahkan nurut. Ya. Apa-apa, ya abi, ya sayangku, ya suamiku, ya bang, ya AA, gitu loh. Ya. Bukan suaminya bilang A, dia bilang apa? B. Abi nih. Ngeluh melulu. Ya. Dan para lelaki yang mendapatkan istri seperti ini hendaknya bersabar. Bersabar. Itu di antara ujian hidup yang sangat berat. Ujian hidup sangat berat. Semoga dengan kesabaran bapak-bapak bisa meraih bidadari di surga. Kalau seorang laki sabar dengan istrinya yang kurang ajar, maka bidadari di surga akan jengkel sama dia. Ya. Kata bidadari di surga, la tu'zi, jangan ganggu suami kami. Kata bidadari di surga, apa? Jangan ganggu suami kami. Ya. Kalau mau saingan, nggak ada saingannya dengan kami. Wes. Kata bidadari, fa innahu dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Dia hanyalah tamu di sisimu, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami. Kata para bidadari di surga. Jadi setiap ada wanita yang bikin jengkel suaminya yang soleh, bidadari protes. Betapa banyak wanita yang diprotesin bidadari tiap hari. Karena masalah menjengkelkan apa? Suaminya. Ayo, insyaallah ibu-ibu depan saya, insyaallah ya. Insyaallah apa? Insyaallah istri-istri soleha. Cuma para suami memandangnya dengan pandangan heran kan. Taib. Namun bukan juga berarti bahwasanya kalau orang rumahnya luas kemudian dia menyiapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW berbicara tentang karpet. Kata Rasulullah SAW, firashun lirrajul, firashun lilmar'a, wa firashun lidhaif. Siapkan karpet buat laki-laki boleh, buat perempuan boleh, atau apa namanya, atau tempat tidur buat laki-laki, tempat tidur buat perempuan, tempat tidur buat tamu. Warabi' lisyaitan. Yang keempat buat setan. Artinya jika tidak ada faedahnya, maka itu hanya untuk syaitan, hanya menambah hisab pada hari kiamat kelak. Artinya kalau kita bikin rumah pun besar, kita harus memandang juga faedahnya, ya, agar rumah tersebut bermanfaat, dimaksimalkan penggunaannya. Kita punya keluarga banyak, kita bikin rumah besar, kita undang mereka untuk acara lebaran misalnya, acara liburan, kita buka buat mereka, dapat pahala. Tapi rumah besar-besar tidak difaedahkan, tidak dioptimalkan, hanya menambah hisab pada hari kiamat kelak. Taib yang kedua, setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-mar'atu salihah, kata Rasulullah SAW, al-maskanul wasi'. Di antara sebab kebahagiaan adalah tempat tinggal yang luas, yang tadi sudah kita sebutkan. Dan yang ketiga adalah al-jarus salih. Ini yang jadi perhatian kita dalam hadis ini. Di antara sebab kebahagiaan adalah tetangga yang baik. Ya. Sungguh bahagia kalau kita memiliki tetangga-tetangga yang pengertian. Ya. Perhatian, tidak suka bikin ulah, tidak mengganggu. Kita tidak merasa khawatir digangguannya sedikit pun. Orangnya ramah, suka menyapa, apalagi suka memberi hadiah kepada kita. Tentunya ini sangat menyenangkan. Oleh karena dulu kalau kita dulu kuliah di UIM, Universitas Islam Madinah, kita sekamar dikasih sitar, jadi tiga masih dalam satu kamar. Ada yang satu kamar empat mini kamar di dalamnya. Jadi satu kamar besar dalamnya ada 4, ada yang 3. Saya kebetulan dapat yang 3. Subhanallah, ketika kita dari 100 lebih negara di sana, maka benar-benar kalau seorang mendapatkan tetangga yang baik, benar-benar dia bahagia. Ya, tapi kalau pas dapat tetangga yang tidak baik, dia harus bersabar ya. Dia bersabar. Dan Indonesia dikenal sebagai tetangga yang baik.
Kalau ada orang sudah bertetangga sama Indonesia, dia nyaman. Dia nyaman. Sampai suatu hari ada orang protes sama musyrif. Musyrif itu yang ngurusin asrama. Dia bilang, "Oh ya musyrif, ini tangga saya." Aduh, bikin dia. Kata musyrif tersebut, "Tenang, ada orang Indonesia di situ, di kamar yang lain." Nah, jadi kalau sudah bertetangga sama Indonesia biasanya apa? Nyaman. Cuma yang sering protes apa? Masakannya nggak enak karena bau terasi. Itu yang bikin masalah. Saya pernah suatu hari, heboh, saya lagi di asrama kan ada 4 tingkat atau 5 tingkat. Tiba-tiba banyak orang keluar. Jadi asrama tengahnya kosong. Jadi di tengahnya apa? Kosong. Tiba-tiba orang-orang pada keluar. Apa ini? Bau apa ini? Padahal itu bau yang paling membahagiakan saya. Ternyata bau ikan asin. Luar biasa, ini bau apa ya? Ketika lagi kita bahagia mencium bau aroma ikan asin, orang-orang pada protes, banyak yang ngamuk. Ternyata bau tersebut mengganggu apa? Mereka. Jadi memang kalau tetangga tidak sinkron memang agak sulit ya. Adapun orang kalau punya tangga yang baik maka satu hal yang sangat membahagiakan ya. Saya dulu bertetangga, jadi saya bertiga, ini cerita aja ya. Jadi saya di ujung, tetangga saya satu Afrika, satu Bangladesh. Yang Afrika nggak suka AC, yang Bangladesh hobi AC. Saya pasrah aja deh, terserah mau AC nggak AC. Kalau keinginan saya, ya dua-duanya masalahnya guru karate. Jadi daripada pokoknya kalau kedinginan saya tutup selimut, kalau kepanasan saya buka selimut. Alhamdulillah. Akhirnya Allah mengeluarkan mereka satu persatu dari kamar saya. Mereka dapat tetangga yang nyaman, masya Allah, dengan pengertian luar biasa. Tapi kalau enggak, dan tetangga berubah-ubah. Saya di kamar tersebut hampir 6 tahun, 5 tahun setengah saat jadi persiapan bahasa 1 tahun di kamar tersebut, 4 tahun S1, kemudian menjelang menuju S2, jadi saya hampir 5,5 tahun di kamar tersebut. Dan saya tidak pernah berubah, selalu di situ. Tapi tinggal saya selalu berubah. Ganti-ganti ini, ganti Indonesia pernah 2 orang, kemudian pernah Sudan, pernah Afrika, pernah ini, berganti-ganti. Saya alhamdulillah selalu di situ sampai masuk ke S2, kemudian saya datangkan istri, kemudian tinggal di apartemen. Baik, kita lanjut. Siapa yang mendapatkan tetangga yang baik, maka inilah anugerah luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan sebab kebahagiaan ya. Ya. Bahkan sebagian pelaku maksiat senang kalau punya tetangga yang baik. Ya. Dia senang, wah tetangga saya baik, meskipun dia tukang maksiat, karena dia tahu tetangganya yang baik tidak akan mengganggunya. Ya. Tidak akan mengganggunya. Dia sendiri kalau ada tetangganya yang tukang maksiat, dia juga tidak suka. Dia tidak suka. Oleh karenanya Rasulullah SAW berlindung dari tetangga yang buruk. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Kemudian di antara sebab kebahagiaan adalah al-markabul hani, tunggangan yang enak dinaiki, yang murihah, yang mudah dinaiki. Kalau zaman dahulu mungkin ontanya nurut, kuda kalau dipacu juga nurut kemana, ke sana kemari, atau himar mudah juga dinaikin. Ini adalah kebahagiaan. Ya. Itu kalau kita bicara zaman dahulu punya tunggangan yang menyenangkan, itu adalah kebahagiaan. Bagaimana kalau kita bicara zaman sekarang? Zaman sekarang, masya Allah, Allah ciptakan alat ya kendaraan yang luar biasa, mobil dengan begitu mewahnya. Ya. Jadi kalau kita di Arab Saudi musim panas sampai 48 derajat, sampai kita nggak rasa kalau kita dalam apa? Dalam kendaraan yang kita sudah nyalakan AC-nya dari tadi. Ya. Bayangkan kalau zaman dahulu berjalan di bawah terik matahari seperti itu, panasnya luar biasa ya. Saya pernah lewat di perjalanan jauh, kemudian ada badai tanah. Jadi tanah itu seperti ada orang truk buang pasir. Jadi saya jarak pandang udah nggak ada. Saya bilang dulu gimana kalau orang naik onta kemudian ada seperti ini. Sampai harus berhenti benar-benar berhenti. Karena bukan angin, tapi angin membawa apa? Pasir, seperti truk buang pasir depan. Ya udah berhenti. Nyalain lampu pun nggak kelihatan. Lampu hazardnya kelihatan. Makanya Syekh Abdul Razak bercerita zaman dahulu kalau orang lewat di jalan seperti itu, begitu ada badai, rombongan terpisah. Ada yang kembali, ada yang nggak kembali.
Karena angin datang tiba-tiba, ya, angin datang tiba-tiba, kemudian tiba-tiba ada badai, mengerikan. Alhamdulillah sekarang dengan kemudahan, ya, tunggangan yang luar biasa. Kalau dahulu Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah, kuda, begal, hamir untuk kalian naiki. Allah sebutkan nikmat. Dulu kuda, begal, keledai. Ya, demikian juga wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah sebutkan kenikmatan, Allah jadikan bagi kalian kapal dan hewan-hewan yang bisa kalian tunggangi. Sekarang Masya Allah, kapal begitu megahnya, pesawat begitu megahnya, mobil begitu megahnya, seorang bisa, nggak usah mobil, motor aja sudah menyenangkan, seorang bisa bersafar dengan menyenangkan. Maka ini nikmat yang luar biasa. Oleh karena seorang hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang haram. Tapi intinya di antara sebab kebahagiaan adalah tetangga yang baik. Maka jadilah engkau sebab kebahagiaan bagi orang lain, itu bagi tetanggamu. Jangan pernah mengganggu tetangga. Berusaha menyenangkan dia, berusaha dia merasa nyaman tinggal di samping kita, ya. Kalau kita ada kegaduhan mengganggu dia, segera kita minta maaf supaya dia kasih uzur. Ya. Saya pernah di suatu tempat, kemudian tiba-tiba ada bunyi malam-malam, apa ini biasa? Ya saya juga nggak tanya. Besoknya tetangganya kasih tahu, oh tadi malam atau jam sekian ada bunyi-bunyi, itu bukan saya, itu kucing saya. Oh ya sudah. Jadi kalau ada bunyi lagi, kucing. Ada bunyi lagi, kucing. Ya, dengan begitu kita jadi pengertian. Jadi kalau kita ada hal yang kira-kira mengganggu tetangga, kita kasih tahu biar dia tidak suudzon kepada kita dan tetap nyaman bertetangga dengan kita. Tapi berikutnya bab al-jarsu, bab tentang tetangga yang buruk. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Fi daril muqam, di tempat tinggal. Fa inna jarad dunya yatahawwal, adapun tetangga dunia akan berpindah, ya. Akan berpindah. Hadis ini saya ulangi, Rasulullah berkata, Allah min a'udzubika min jaris su, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Fi daril muqam, di tempat tinggal, tempat menetap. Fa inna jarad dunya yatahawwal, adapun tetangga dunia akan berpindah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam sebagian riwayat, ya. Fa inna jaral badiyah yatahawwal, sungguhnya tetangga yang tinggal di badiah, di badui yang berpindah-pindah akan berpindah, tidak seperti di tempat pemukiman. Jadi kalau lafal yang kita baca ini fa inna jarad dunya, sungguhnya tetangga dunia akan berpindah. Tapi dalam sebagian riwayat fa inna jaral badiyati yatahawwal, sungguhnya tetangga yang tinggal di badui atau di perkampungan akan berpindah. Maksudnya kalau kita tafsirkan dengan tafsiran yang kedua, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma na'udzubika min jaris su fi darul muqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau punya tetangga di tempat pemukiman. Kenapa repot kalau punya tetangga di tempat pemukiman, rumah kita di situ sudah bangun, sudah indah kita bangun, ternyata tetangga kita buruk. Kenapa? Karena kita bakalan bertetangga dia dengan dia lama, bisa puluhan tahun, bisa sampai kita mati punya tetangga seperti itu. Menderita, ya. Bahkan sebagian kawan sampai pindah, sampai apa? Pindah. Dia nggak kuat, dia pindah. Jual rumahnya dia pindah daripada bertahan bersama orang ini. Ya, tapi kalau orang nggak punya uang, sudah terlanjur beli tanah, bangun rumah, tetangganya seperti itu, ini berat. Berbeda dengan jarul badiyah. Adapun tetangga di badui berpindah, terkadang cuma pakai kemah, nanti pindah lagi ke kemah yang lain. Kita pun bertetangga dengan cuma sebentar, taruhlah seminggu, 2 minggu, terus berubah tetangga. Masih mudah kita sabari. Tapi kalau punya tetangga yang buruk, yang di tempat tinggal kita, yang situ sudah kita menetap di situ, sangat berat.
Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar lindungi dari tetangga yang seperti ini, tetangga yang buruk yang tinggal di tempat menetap kita. Adapun tetangga yang hanya sementara, hanya bertempo, ya, seperti mungkin ketika kita lagi sekolah atau kita lagi kerja di suatu tempat, cuma sebentar, kita nggak lama-lama sama dia. Ini masih bisa kita sabari. Atau seperti kita bersafar, qadarullah dapat teman safar yang buruk, ya sudahlah, selesai safar, selesai pertemanan. Tapi yang jadi masalah kalau kita punya rumah sudah kita bangun, ternyata tangga kita buruk. Kita pindah rumah juga nggak semudah yang dibayangkan. Ini yang Rasulullah berlindung darinya. Ini penafsiran pertama. Darul Muqam maksudnya adalah tempat tinggal menetap. Penafsiran kedua yang dimaksud dengan Darul Muqam maksudnya surga, yaitu akhirat. Darul Muqam artinya akhirat, seperti firman Allah, "Alladzi ahallana daral muqamah min fadli", dalam surat Fatir. Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di Darul Muqamah, yaitu tempat menetap selama-lamanya karena karunia-Nya. Itu masuk surga. Maka maknanya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam, maksudnya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau mendapatkan tetangga yang buruk, maksudnya penghuni neraka. Jangan sampai saya bertetangga dengan penghuni apa? Neraka di akhirat kelak. Fa inna jarad dunya yatahawwal, adapun tetangga dunia akan berpindah. Apapun kita punya tetangga di dunia, toh kita akan berpisah darinya. Tapi kalau kita waliyadzubillah di neraka, masuk neraka repot. Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Kita nggak tahu berapa lama kalau seorang masuk neraka. Kalau kafir tentu abadi. Kalau tidak kafir tidak abadi. Tapi tidak abadinya berapa lama? Ratusan, ribuan, miliar, triliun tahun, meskipun tidak abadi. Kalau tetangga maksimal kita cuma puluhan tahun. Kalaupun kita harus bertetangga dengan dia. Kalau punya tetangga yang buruk itu memang sangat tidak menyenangkan. Punya tetangga sukanya mutar musik besar-besar, dangdutan, waduh, kita nggak suka lagu dangdut lagi. Lagu dangdut kita nggak suka, lagu yang metal kita suka, bahaya, serba salah. Jadi selalu hasad kepada kita, ingin mengganggu rumah tangga kita, oh repot. Ada tangga seperti ini, ada tangga seperti ini. Merasakan tangga seperti ini sungguh menyusahkan dada. Kalau kita nggak pindah kita repot. Ya. Jadi inilah dua tafsiran dari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya tafsiran pertama, ya Allah, aku berlindung mendapat tetangga di tempat menetapku. Adapun tetangga dibuat di lain bukan tempat menetap, nggak ada masalah. Tetangga ketika safar, tetangga ketika belajar, tetangga ketika kerja, tetangga ketika ditugaskan tugas kerja di sana, nggak ada masalah. Cuma sebentar kita akan kembali. Kalau itu tidak bisa kita hindari, kita sabar. Dan makna kedua yaitu ya Allah, aku berlindung dari bertetangga dengan orang kafir di neraka jahanam. Itu jangan sampai aku masuk neraka jahanam. Adapun tetangga di dunia meskipun dia buruk, kita akan berpisah darinya. Saya katakan tadi, karena di neraka ada dua model kemungkinan orang masuk neraka. Kekal selama-lamanya, itu orang kafir, orang musyrik. Atau tidak kekal, dan tidak kekal itu berapa tahun kita nggak tahu. Makanya ada seorang syekh yang menasihati kawannya yang suka pergi ke luar negeri, bisa jadi terjerumus dalam zina. Hati-hati, jangan berzina. Kau berzina bisa gara-gara zinamu itu kau masuk dalam neraka mungkin 1000 tahun, mungkin 1 miliar tahun gara-gara sekali kau berzina. Siapa yang tahu? Allah bilang pezina masuk neraka. Tapi berapa lama? Enggak ada yang tahu. Allah tidak bilang setahun. Setahun pun kau tidak akan kuat. Bagaimana kalau tiba-tiba 100 tahun? Bagaimana tiba-tiba kau dapat kepuasan 1 miliar tahun? Siapa yang kuat 1 miliar tahun? Dibakar. Kita bakar tangan dengan lilin aja kita nggak kuat. Kadang seorang melakukan maksiat tidak bayangkan akibat dampaknya. Makanya orang-orang saleh berdoa, ya. Alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka jahanam, sungguh azab neraka jahanam itu gharama, selalu menyertai. Oleh karenanya, kalaupun kita mendapat qadarullah, kita dapat tetangga yang buruk dan kita tidak bisa berpindah tempat tinggal, ya sudahlah, sabar.
Yang penting jangan masuk apa? Neraka. Tetangga dunia sebentar lagi akan kita duluan pergi atau dia akan pergi. Baik. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Makhlad ibnu Malik qala hadatsana Abdurrahman bin Maghra qala hadatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang akan membunuh tetangganya atau membunuh saudaranya atau membunuh ayahnya sendiri. Kita tahu bahwasanya tanda-tanda hari kiamat ada tanda-tanda yang baik dan ada tanda-tanda yang buruk. Tanda-tanda yang baik misalnya akan ada Imam Mahdi. Tanda-tanda yang baik diantaranya Nabi Isa akan turun di akhir apa? Zaman melawan apa? Dajjal ya misalnya. Ya. Dan ada tanda-tanda yang baik. Ya. Tanda-tanda yang buruk diantaranya seperti ini. Ya. Bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang membunuh tetangganya atau membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya. Dan ini mungkin sudah terjadi. Ya. Seorang bunuh tetangganya gara-gara suatu permasalahan kecil dia bunuh tetangganya. Bahkan ada yang bunuh saudaranya gara-gara masalah uang, masalah warisan dia bunuh saudaranya. Ya. Ini menunjukkan di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang merupakan tanda-tanda yang buruk. Sampai seorang akhirnya membunuh tetangganya yang harusnya dia berbuat baik sama tetangganya, dia malah berbuat buruk kepada tetangganya. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babun la yu'dhi jarahu. Seorang tidak mengganggu tetangganya. Seorang tidak mengganggu tetangganya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsana Abu Yahya, Maula Ja'dah bin Hubairah, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, sungguhnya seorang wanita yaitu si fulanah senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah, wa taf'al, dan melakukan ibadah-ibadah ini, wa tasaddaq, dan dia rajin bersedekah. Tapi masalahnya wa tu'dhi jiranaha bilisannya, hanya saja dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mungkin ngata-ngatain, mungkin menggibah, mungkin merendahkan. Dia ganggu tetangganya lisannya. Padahal wanita ini salehah dari sisi ibadah, hubungannya dengan Allah luar biasa. Senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa bersedekah. Apalagi yang kurang? Lengkap, puasa sunnah, salat malam, sedekah, tapi ternyata dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana dengan wanita ini? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Ditanya lagi kepada Nabi, wa fulanatun tusallil maktuba. Ada lagi wanita yang satunya Rasulullah. Dia hanya salat 5 waktu, tidak salat malam, tidak salat sunnah, salat 5 waktu aja. Wa tasaddaq bi athwarin, dalam riwayat min aqid, dia hanya bersedekah dengan sedikit daging-daging yang di apa namanya atau susu yang dikeringkan, aqid. Wala tu'dhi ahadan, hanya saja dia tidak menyakiti seorang pun dengan lisannya, dia jaga diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penghuni surga. Ibadahnya sedikit tapi tidak mengganggu orang lain, maka dia penghuni surga. Tapi apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Betapa bahayanya mengganggu tetangga. Lihat wanita ini, apa kurangnya dari sisi ibadah dia dengan Allah? Ya, dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Cuma ternyata dia ini tidak bisa jaga lisannya, mengganggu tetangganya. Ya, maka ibu-ibu hati-hati, karena hadisnya ini perempuan ya, bukan laki-laki. Yang suka nonggo itu apa? Perempuan. Yang suka ngerumpiin tetangga siapa? Perempuan. Bapak-bapak enggak. Bapak kalau kumpul bicaranya bukan tetangga, bicara bisnis. Kalau enggak poligami. Di mana bicara tetangga enggak? Bicara tetangga istri, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Hati-hati. Jangan sampai seorang
magrur, terpedaya dengan ibadahnya. Dia merasa rajin salat malam, kemudian dia merasa sering sedekah, kemudian dia merasa sering puasa sunnah, kemudian dia memandang remeh, ngata-ngatain orang lain, apalagi tetangganya. Oleh karenanya lihat wanita ini, ibadah yang dia lakukan tidak bermanfaat. Kenapa? Ibadah yang dilakukan tersebut tidak bisa menghalangi dia dari dosa besar yang dia lakukan. Dosa besar mungkin menggibah tetangganya, merendahkan tetangganya, menyakiti tetangganya. Jangan disangka itu dosa kecil. Betapa banyak orang masuk neraka. Akhtar ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak masukkan orang dalam neraka jahanam, dua rongga ini, mulut sama kemaluan. Karena lisan ini hati-hati. Bukankah Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Kata, tahan lisanmu, kata Nabi. Kata Mu'adz bin Jabal, "A inna la mu'akhadzuna bima natakallam bih?" Ya Rasulullah, apa kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Ya. Bukankah ya, banyak manusia terjerumus dalam neraka jahanam? Ya. Ala manakhirihim ala wujuhim, digeret di atas hidung mereka, di atas wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim. Tidak lain gara-gara ulah hasil lisan mereka. Maka seorang jangan mengganggu orang lain, terutama tetangganya, baik dengan lisan termasuk tulisan. Termasuk apa? Tulisan. Praktekkan hal ini. Jadi kalau kita mau tulis, kita mau komentar di grup, pikir dulu ini layakkah diungkapkan hal ini. Jangan kita cuek-cuek saja. Apalagi terpedaya, saya sudah sholat, saya sudah ini. Tidak. Ini wanita melakukan banyak amal soleh. Tapi amal soleh tidak bisa menggugurkan dosa yang dia lakukan. Karena dia melakukan dosa besar kepada tetangganya. Yaitu mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga dosa besar. Mengganggu tetangga dosa besar. Sebaliknya ada wanita yang sholat cuma 5 waktu. Mungkin hanya puasa Ramadan. Dalam sebagian riwayat hanya puasa Ramadan. Wa tatasaddaq bi athwari min akid, dan sedikit sedekahnya. Tapi la yu'dhi ahadan, dia tidak pernah mengganggu orang lain. Sehingga tidak mengganggu orang lain sendiri adalah ibadah tersendiri. Tidak mengganggu orang itu ibadah. Kita mau ngomong enggak enak, jangan ketahan. Kita nanti menyakiti banyak orang, enggak usah ngomong. Kita mau tulis nanti salah, enggak usah komentar. Kita menahan diri itu sendiri adalah apa? Ibadah. Ibadah. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan wanita ini di surga. Ya. Ini bagaimana kalau ada ibu-ibu sudah enggak pernah sholat malam, enggak pernah puasa sunnah, pelit, terus tukang komentar, lengkap. Semua dikomentari, suaminya dikomentari, suami orang lain dikomentari, anak dia komentari, anak orang lain juga dia komentari, tetangga dia komentari, suami tetangga dia komentari, mbahnya tetangga dia komentari, motornya tetangga dia komentari. Nah, ini bagaimana? Komplit semua dia komentari. Ah, tetangga saya itu ini ngomong kamu tuh bagaimana, menyakiti terus hati tetangga. Yang sholat malam aja, yang rajin puasa sunnah aja masuk neraka, bagaimana lagi dengan yang ibadahnya pas-pasan? Makanya menunjukkan bahayanya mengganggu tetangga. Baik. Hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Yazid, qala hadatsana Abdurrahman bin Ziyad, qala hadatsani Umarah bin Ghurab anna ammatan lahu haddatsathu. Dari Umarah bin Ghurab dia berkata tantenya menyampaikan kepadanya, annaha sa'alat Aisyah ummul mukminin. Tantenya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Faqalat. Ini tantenya ini tanya kepada Aisyah. Karena Aisyah ahli ilmu, ulama. Inna zauja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha. Sungguhnya salah seorang dari kami para wanita, suaminya lagi berhasrat kepada dia, tapi dia tidak mau melayani. Suaminya lagi berhasrat tidak mau melayani. Kenapa? Imma an takuna ghadba aw lam takun nasyitah. Bisa jadi istrinya lagi ngomel, lagi marah, atau lagi tidak berselera. Jadi jelasin, ada salah seorang dari kita wanita, suaminya lagi berhasrat, dia enggak mau melayani suaminya. Kenapa? Dia lagi marah. Anak-anak serius dengarnya. Jangan terus tenang nih, bapak-bapak yang serius ya. Ibu-ibu. Dia lagi marah atau dia lagi enggak semangat. Fahal alaina fi dzalika min haraj, apakah hal tersebut tidak mengapa wahai Aisyah? Pertanyaan jelas.
Suami lagi hasrat, saya tidak melayani. Kenapa? Saya lagi marah sama dia. Marah suruh melayani anak aja. Kedua, saya lagi nggak semangat, malas. Apakah tidak mengapa jika kami melakukan demikian? Qalat, na'am, inna min haqqihi alayki an law aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'ihi. Sungguhnya di antara hak suamimu atas engkau, jika suamimu lagi berhasad kepadamu meskipun kau sedang berada di atas pelana onta, hendaknya kau melayaninya. Hendaknya kau melayaninya. Dan jangan kau menahan dirimu untuk melayaninya. Qalat qultu laha, aku bertanya lagi kepada Aisyah, ihdana tahidhu wa laysa laha li wali zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahid. Salah seorang dari kami dalam kondisi berhalangan datang bulan dan tidak ada tempat tidur atau tempat berbaring kecuali satu untuk dia dan suaminya, dan tidak ada selimut kecuali satu untuk dia dan suaminya. Fa kaifa tasna? Bagaimana dia lakukan dengan suaminya sebenarnya dalam kondisi halangan? Kata Aisyah, litashudda 'alaiha izaraha thumma tanamu ma'ahu. Ya sudah, dia tinggal pakai sarung, dia tutup bagian bawah, dia ikat bagian bawah, kemudian tidur sama suaminya. Falahu ma fawqa dzalik, bagi suaminya silakan menggerayangi bagian atas, gampangannya lah. Silakan melakukan apa yang dia sukai di bagian atas, tapi bagian bawah dia tidak boleh. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan mengabarkan kepadamu apa yang Rasulullah pernah lakukan kepadaku. Innahu kana lailati minhu, satu hari pas lagi jatah nginap di rumah saya. Fatahamtu syai'an min sya'ir, maka aku pun menggiling gandum. Wa ja'altu lahu qursan, aku buat semacam roti. Fadakhala faraddal bab, kemudian Rasulullah SAW masuk, kemudian dia pun menutup pintu. Wa dakhala al masjid, dia pun masuk ke masjid, itu tempat ibadah di rumah. Wa kana idza arada an yanam aghlaqal bab, dan kebiasaan Nabi kalau ingin tidur dia tutup pintu. Wa auka al qurbah, dan dia pun mengikat kirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit yang perlu diikat di atasnya. Wa akfa al qadah, Rasulullah SAW kalau mau tidur maka cangkir dibalik, itu tidak dibiarkan ini, tapi kalau kita tutup juga boleh. Wa atfa al misbah, dan Rasulullah SAW mematikan lampu, matikan pelita. Fantadhartuhu an yansarifa fatmihul qursa, maka aku menunggunya sampai dia selesai, mungkin selesai dari salat ya. Lalu aku kasih makan roti. Falam yansarif, namun Rasulullah belum selesai salat juga. Hatta ghalabani an-naum, sampai aku pun ketiduran. Nunggu Nabi enggak datang-datang. Sudah dibikinkan roti, Nabi enggak datang-datang. Sampai aku pun tidur. Ini dari Rasulullah makan malam atau tidak? Rasulullah makan malam atau makan roti? Wa auja'ahul bardu, akhirnya Rasulullah SAW merasa musim dingin dia kedinginan Rasulullah SAW. Fa'atani fa'aqamani, kemudian beliau pun datang kepadaku, lalu dia bangunkan aku. Tsumma qala adfi'ini, itu hangatkan aku. Faqultu lahu ini haid, bagaimana saya maksudnya peluk atau apa biar aku hangat. Rasulullah baru dari luar mungkin kedinginan. Ini haid, aku haid. Faqala wa in, meskipun kau haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikshifi an fakhidayki, buka kedua pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidayya, maka aku pun membuka kedua pahaku. Fa wada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidayya hatta dafi'a, maka Rasulullah menghangatkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu taala anha, dilempet ke telinganya, ditempel, pipinya ditempel sampai dia merasa kehangatan. Fa aqbalat syatun li jarina dajinah, tiba-tiba datang seekor kambing milik tetangga kami. Dajinah itu, dajinah maksudnya kambing tersebut tidak digembalakan, tapi dia tinggal di sekitar rumah, makan makanan yang ada di rumah, makan roti, makan apa. Fadakhalat, tiba-tiba kambing tetangga tersebut masuk rumah. Kemungkinan pintu Nabi tidak sempat ditutup. Nabi karena kedinginan pengen segera dihangatkan. Tsumma amidat ilal qurs fa akhadhathu, kemudian kambing tersebut pergi ke roti tadi dia makan. Tsumma adbarat bihi, kemudian dia bawa pergi itu apa? Roti. Qultu fa qalaqtu anhu, aku pun gelisah. Wastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa badartuha ilal bab,
Nabi kebangun, aku pun segera menuju ke pintu mengejar kambing tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma adrakti min qorsiki wa la tu'zi jaraki fi syatihi." Ambil sisa roti yang masih mungkin dia lagi lari, diambil, bisa diambil dari kambing tersebut. Jangan-jangan kau ganggu tetanggamu dengan mengganggu kambingnya. Hadis ini sanadnya bermasalah ya. Disebutkan sanadnya bermasalah. Ada Abdurrahman bin Ziyad bin Al-Friqi dhaif, Umar bin Ghurab juga majhul, tantenya juga la yu'raf. Ada 3 illah atau penyakit dalam hadis ini sehingga hadis secara sanadnya dhaif. Akan tapi matan yang dikandung oleh hadis ini seluruhnya sahih. Seluruhnya sahih. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atau wanita kalau suaminya lagi berhasrat hendaknya dia melayani apapun kondisinya. Kata Rasulullah sallallahu tentang hal tersebut menekankan idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan intim kemudian istrinya tidak mau, akhirnya suaminya tidur di malam hari dalam kondisi marah, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat. Ibu-ibu hafal hadis ini ibu ya. Kalau suami ngajak di malam hari, kemudian ibu tidak mau, akhirnya suami pun gemes sama bantal dan goleng. Sampai pagi hari ibu dilaknat oleh malaikat. Dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Jadilah ibu mungkin malas ngaji. Benar, jadi malas ngaji, malas dengar pengajian, pikirnya dunia terus, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai gara-gara ini ibu terlaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam sebagian riwayat illal ladzi kana fis sama sakhitan alaihi. Yang di atas langit murka kepada dia, Allah murka kepadanya. Kalau ibu tidak siap untuk melayani maka minta maaf sama suami, saya lagi sakit, saya lagi stres, lagi apa, lagi bikin sesuatu, lagi sedih. Sehingga suami ridha, sehingga suami tidak marah. Kalau suami tidak marah enggak ada masalah. Kapan malaikat melaknat? Kalau suami marah. Karena tidak dilayani. Gemes sama goleng dan apa bantal. Tidak ada faedahnya. Sampai pagi dilaknat. Tapi kalau suami ridha, suami mengerti, tidak apa-apa. Maka ketika mengenai pemenuhan hasrat ini tidak menerima penundaan. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri kalian adalah sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian, siramilah sawaladang kalian anna syi'tum, yaitu kapan saja dan di mana sih terserah. Yang penting lagi bahas jangan ditunda-tunda. Kalau suami lagi kepingin mau jam 2:30 siang, mau jam 2:30 malam, mau jam 5 kurang 2 menit, terserah. Maka tidak boleh ditolak. Bahkan suami ingin datang dari depan, dari belakang, terserah, itu hak dia. Maka wanita tidak boleh menolak. Maka Rasulullah SAW, wa in kanat ala qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas pelana, kalau suaminya kepingin maka hendaknya dia segera melayani. Atau bahkan mungkin di tempat yang mungkin tidak menyenangkan, sebagaimana memahami wa in kanat ala qatab, misalnya suaminya ingin berhubungan di situ, misalnya, maka dia layani. Suaminya lagi pingin dalam kondisi mungkin tempat tidak menyenangkan, kalau selama tertutup aurat oleh orang lain lakukan, tidak ada masalah. Ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan bilang harus di hotel, kelamaan, duit nggak ada bayar hotel. Udah sini aja. Mau dimanapun suami kepingin selama tertutup aurat dari pandang orang lain, maka tidak boleh ditunda-tunda. Wa in kanat ala qatab. Dalam sebagian riwayat wa in kanat ala tanur, meskipun istri sedang masak, sedang bakar roti, manggang roti, kalau suaminya berhasrat maka dia tinggalkan panggangan tersebut untuk melayani suaminya. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, nggak ada masalah. Mudaratnya lebih kecil daripada kalau dia tidak memenuhi hasrat apa? Suaminya. Kalau suaminya tidak memenuhi hasrat, mudarat besar. Dia memikir macam-macam, keluar lihat cewek-cewek, mungkin kalau zaman sekarang lihat medsos, macam-macam dia lihat, pikirannya macam-macam, dia maksiat gara-gara hasratnya tidak terpenuhi. Dia mencari cara yang salah. Ini terjadi. Oleh karena meskipun roti hangus tidak masalah, yang penting jangan sampai dada suami hangus. Ini wanita ini bilang, wah ya Aisyah, bagaimana kalau kita nolak? Kenapa? Saya lagi ngomel sama dia. Nggak ada ngomel-ngomel. Kalau ngomel lagi pengen hilang ngomelnya. Harus layani. Lagi nggak berhasrat, nggak semangat. Nggak ada urusan hasrat nggak hasrat, harus layani.
Tentu suami yang baik bagaimana hasrat, tapi bukan syarat seorang wanita tunggu hasrat dulu. Bagaimana kalau seorang wanita ternyata hasrat cuma sebulan sekali? Terus suaminya suruh puasa 29 hari. Suaminya kepingin seminggu sekali, seminggu 2 kali, sehari sekali. Terus istrinya hasrat yang baru muncul sebulan apa? Sekali. Terus nunggu mengikuti hasrat istrinya? Enggak. Meskipun istrinya tidak berhasrat harus melayani apa? Suaminya. Ibu paham atau pura-pura tidak paham? Ibu, ini saya bicara tadi didengar atau tidak? Hah? Ini serius ibu-ibu ya. Perhatian, ini pahala memenuhi hasrat apa? Suami, pahala. Alhamdulillah suami masih hasrat sama ibu-ibu. Jangan sampai hasrat sama istri orang. Kalau saya masih hasrat sama kita, layani. Jangan sampai dia kemudian hasratnya macam-macam. Zaman sekarang orang lihat macam-macam, hasrat sama temannya di kantor, hasrat sama pegawainya, hasrat sama tetangga, mengerikan. Masih hasrat sama ibu-ibu, layani. Dia lagi berhasrat kemudian jual mahal, repot. Akhirnya suaminya yang menderita, akhirnya terjun dalam kemaksiatan. Rumah tangga tidak akur. Banyak masalah rumah tangga timbul gara-gara masalah ini tidak beres. Tidak ada pelayanan yang terbaik bagi suami. Gara-gara ini maka timbul masalah macam-macam. Karena seorang laki kalau hasrat tidak terpenuhi dia pusing. Pusing atau tidak Bapak? Pusing itu. Dengar sendiri ibu. Kalau hasrat tidak terpenuhi dia pusing. Oleh pusing dia bawa ke kantor, bahaya. Dia enggak Pak, kasihan. Oleh karenanya kalau suami lagi berhasrat maka layani. Jangan alasan lagi ngaji lagi apa, enggak ada ya. Saya punya kawan, dia ngeluh. Dia ngajak istrinya berhubungan pagi-pagi, kata istrinya belum mas, saya masih selesaikan zikir pagi petang. Itu nanti aja. Ini zikir pagi petang, ini mau ke kantor kapan lagi? Nanti suami udah ke kantor baru zikir pagi petang. Lagi alasan lagi. Mbak Aisyah, bagaimana kalau saya lagi haid? Gimana? Sementara batir cuma satu, ya. Selimut cuma satu. Kata Aisyah, nggak ada masalah. Ambil sarungmu, ikat bagian bawah, biar suamimu menikmati bagian atas. Tidak ada masalah. Itu dilakukan Nabi kepada Aisyah. Rasulullah SAW sayang kepada istri-istrinya, bahkan istrinya ketika haid pun Rasulullah cemburu. Tapi Rasulullah SAW kata Aisyah, fa'amarini fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Rasulullah menyuruh aku pakai sarung, dan Rasulullah SAW menggodaku atau mencumbuku bagian atas sementara aku dalam kondisi apa? Haid. Bukan alasan. Banyak jalan menuju Roma. Kemudian juga bahkan Aisyah bercerita suatu hari Rasulullah SAW keluar kedinginan, dan kebiasaan Nabi kalau mau tidur matikan lampu, itu sunnah. Mengikat air itu sunnah agar tidak kemasukan macam-macam. Ya. Kemudian cangkir dibalik. Kalau kita sekarang bisa ditutup. Ini ditutup tempat yang aman, tidak terbuka begitu saja. Kalau tidak ada penyakit yang jatuh dan yang lainnya. Rasulullah SAW pergi ke masjid. Aisyah dengan begitu sabarnya buat roti untuk makan malam apa? Suaminya persiapan. Suaminya nggak datang. Akhirnya dia ngantuk. Ketika ngantuk tidur dalam kondisi itu, Rasulullah datang. Rasulullah kedinginan. Rasulullah SAW minta hangatkan aku, subhanallah. Lihat, karena ini sudah kebiasaan Nabi, maka Rasulullah biasa minta dihangatkan. Maksudnya minta dia apa? Dipeluk, Jadi kalau suami ibu bilang hangatkan aku, atau nggak pernah? Saya rasa nggak pernah dengar suami bilang hangatkan aku. Berarti masalah rumah tangga ini. Dia bilang hangatkan, dipeluk, biar hangat, dingin. Jangan-jangan tidak pernah suaminya bilang apa? Hangatkan aku. Aisyah bilang, saya haid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada masalah, buka pahamu. Rasulullah SAW masukkan pipinya di paha Aisyah, kepalanya, agar apa? Hangat. Subhanallah, sampai Rasulullah tidur, tiba-tiba ada kambing masuk makan apa roti tersebut. Aisyah kaget, itu ada kambing masuk. Aisyah kejar kambing, ada roti yang masih selamat. Subhanallah. Kata Nabi SAW, ambil sisa roti, jangan sakiti kambing tersebut. Ini jengkel, kurang ajar kambing, sudah kita bikin roti dari tadi. Jangan kau ganggu tetanggamu dengan mengganggu kambingnya. Perhatikan. Jangan ganggu tetanggamu dengan mengganggu apa? Kambingnya. Jadi kalau ada barang-barang ini milik tetangga, jangan kita rusak barang tersebut. Jangan ganggu anaknya, jangan ganggu pembantunya,
jangan ganggu mobilnya, jangan ganggu. Rasulullah bilang, jangan ganggu tetanggamu dengan mengganggu apa? Kambingnya. Rasulullah SAW makan meskipun sisa dari kambing, Rasulullah makan. Rasulullah makan. Tawaduknya Nabi SAW masih bersih, nggak ada masalah. Ini dalil bahwasanya seorang bukan hanya mengganggu fisik sang tetangga, tapi juga jangan sampai dia mengganggu hal-hal yang terkait dengan tetangganya yang bisa membuat tetangganya tersinggung. Ya, jangan.